Yang kedua, salam semua tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang di majelis ini mendapat syafaat dan beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kajian kita pada malam hari ini apa namanya kita saking antusias jemaah ini maunya mereka begitu selesai sholat isya langsung lihat ustaz di belakang. Tapi saya bilang tadi itu nggak bisa saya bilang karena ustaz kita ini dia imam besar masjid Agung Al-Islam. Jadi kita nggak bisa ya. Mohon maklum nih kita yang harus sholat. Maka persilakan mari kita berdoa bersama-sama dan yang kedua ada usul dari permohonan ini mungkin kami jangkauannya kita. Nah ya, jadi kita yang ada di sholat. Kita serahkan dan kita berdoa bersama-sama kita bersama-sama yang disampaikan oleh Ustaz Mulyamu waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita sama-sama ikutin saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, masjid apa lagi? Lupa. Al-Muhajirin, hijrah dari hal yang tidak baik menuju yang baik. Amin. Yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu mari sama-sama kita bersyukur mensyukuri nikmat Allah yang Allah amanahkan sampai sekarang. Kenikmatan yang luar biasa besarnya, tapi banyak sekali orang menyia-nyiakannya. Apa itu? Yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kemudian tidak kalah pentingnya nikmat yang luar biasa besarnya, tapi cuma di dunia saja. Apa itu? Sehat. Oleh karenanya antara nikmat iman, Islam sehat, sampai pada malam hari ini kita dapat hadir ngaji sebagaimana biasa di masjid kita tercinta Al-Muhajirin. Mari sama-sama kita syukuri dengan membaca kalimat syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dan selalu kita nantikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kemarin ngaji kita tentang taharah, tetapi membahas masalah niat. Dari 6 niat sudah kita bahas secara tuntas. Jadi ada niat itu letak-letak niat. Jadi kalau kita berwudu itu letak niatnya semuanya di dalam hati, tetapi ketika air di wajah. Niat sholat itu di dalam hati juga, tapi letaknya ketika kita bertakbiratul ihram. Niat tayamum tentu di dalam hati juga,
tetapi ketika kita memukulkan debu yang pertama, kemudian mengusap wajah. Berapa ini? 3 ya. Niat puasa kalau fardu niatnya adalah di malam hari sebelum azan. Tapi kalau niat puasa sunnah boleh setelah azan atau sudah dalam posisi jam 6, 7, 8 bahkan selagi belum makan minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. 5. Letak niatnya, apalagi kemarin kita bahas 5 lah ya. Mandi. Ingatannya Pak Miri. Kalau mandi itu di mana air menyentuh anggota badan kita itu sudah ada niat di dalamnya. Tapi kalau wudu, air harus di wajah baru hati kita niat. Tapi kalau mandi terserah, tetapi afdal adalah ketika di kepala. Itu kita kerujuk kepala sebelah kanan, itu lebih afdal. Itu letaknya. Jadi 6 niat kita sudah bahas. Selanjutnya kita ulang pengertian melanjutkan tentang berwudu. Syarat sahnya sholat itu berawal dari wudu. Dalam kajian kita kemarin, perintah wudu di dalam Quran itu cuma 4. 1 dalam hadis, yang nomor 6, yang terakhir itu dalam tafsir. Di dalam Al-Quran itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum, kedua tangan, ilal marafiqi wamsahu birusikum, mengusap rambut kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wudu ini cuma 4 asalnya. Kemudian dilengkapi dengan hadis Rasulullah, maka ibadah apapun kalau tidak disertai dengan niat tidak sah. Maka niat dimasukkan dalam rukun atau fardunya wudu, yaitu innamal a'malu binniyat, al-ayat, al-hadis panjang sekali. Kemudian yang 6 tartib dimasukkan dalam pengertian tafsir karena Allah menyebut bagian pertama dibasuh wajah, tangan, kaki itu ada maksud tertentu. Maka ini merupakan fardu. Maka di dalam wudu khususnya itu ada tartib urut, tapi kalau mandi tidak ada tartib. Kita akan ulang tentang fardunya wudu yang cuma 6 ini. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, utawi beberapa fardunya wudu. Iku sitatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu, yang pertama niat inda ghusli wajhi, yaitu niat ketika membasuh wajah. Inilah yang dimaksud pengertian kemarin. Jadi niat itu bukan ketika tangan dibasuh atau berkumur, tetapi ketika membasuh wajah hati kita ada bunyi niat. Minimal niat adalah cukup dengan kalimat singkat, saya berniat wudu, cukup. Karena wudu itu pasti menghilangkan hadas kecil. Nah, sempurnanya saya berniat wudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala atau fardal lillahi ta'ala. Jadi ketika niat itu dipasang, kemarin saya lengkapi, ketika niat itu dipasang dengan dilapatkan, maka satu sisi penafsiran para imam, yaitu Imam Syafi'i, an wa talaffuzun niat, melafatkan niat, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu sunnatun sunnah. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak sunnah tetapi bid'ah. Bid'ah itu dari dulu kontra, sekarang aja rame karena memang keilmuan kita ini belum lengkap, jadi saling membuli gitu. Itu nggak ada itu keterangan Nabi itu nawaitu, memang nggak ada. Tapi tafsiran para ulama menuntun niat itu kalau nggak dilafadzkan, cara mengajarkan kepada kita semua ini tidak akan paham. Tapi yang pakai niat dilafadz silakan, yang nggak pakai juga silakan. Jadi niat itu di dalam hati, melapatkan niat hukumnya sunnah. Niat wudu ketika air di wajah, ketika membasuh wajah. Nah, wajib dibasuh wajah itu adalah mimma nabitis sya'ri rasi, dari batas-batas tumbuhnya rambut
Jadi kalau muka kita ini batas lembutnya batu ini wajib dibasuh, kemudian sampai apa namanya ini? Intil-intil. Ini batasannya ini kanan kiri, kemudian leher kita di bawah. Sempurnanya ketika kita laki-laki berjenggot tebal, sempurnanya adalah dibasahi di sela-sela. Jadi pangkalnya ini harus basah, sunnah itu. Tapi ketika membasuh wajah sampai sini jenggotnya tebal bagi laki-laki walaupun tidak kering itu sah. Tapi kalau perempuan berjenggot itu wajib basah. Dalam keterangan syarahnya kitab takrib yaitu Fathul Qorib, wajib basah. Kalau nggak basah maka membasuh wajahnya tidak sah. Seperti itu. Laki dan perempuan membasuh wajah. Kalau bedanya laki, kalau berjenggot tebal tidak basah dagunya tetap sah, tapi kalau dibasahi di sela-sela dengan jari ini adalah sempurna. Tapi kalau wanita itu wajib basah. Kalau tidak maka tidak sah membasuh wajahnya. Yang nomor 2, ghuslu wajhi, yaitu niat beserta membasuh wajah. Sudah kita jelaskan. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, batasannya sampai kedua sisi. Pengertian membasuh kedua tangan adalah mengalirkan air yang ada kemudian dibasuhkan ke tangan. Jadi air itu diambil bisa, kemudian dipancurkan, maksudnya pancuran dibuka, dialirkan langsung tanpa dipindah dari tangan, itu boleh. Prakteknya kalau wudu sifat Rasulullah adalah dari jari-jari ditarik ke atas sehingga mengalir ke lengan kita. Jadi kalau ada air mancur di depan, kita alirkan begini. Atau kalau seandainya airnya terbatas, misalnya segini umpamanya atau lebih kecil dari ini, maka air itu ditaruh di tangan, dialirkan, diratakan. Itu namanya membasuh. Tapi kalau nggak ada air, airnya diambil, dikepret, itu namanya mengusap. Perintah ghusl itu basuh, kemudian diganti masku mengusap, maka tidak salah membasuh tangan. Jadi ada perintah mengusap, ada perintah basuh. Nah, dimulai sempurna dari kanan. Nanti sunah-sunahnya akan kita bahas. Ini kita bahas supaya cepat, fardunya saja mengulang dari kemarin. Kemudian yang ketiga, wa mashu ba'di sya'ri. Ini kalimat yang ada di kitab ini, rangkaiannya, redaksinya itu bukan rangkaian hadis, tapi susunan musannif, penyusun. Jadi supaya simpel. Jadi mashu ba'di sya'ri, ba'di sya'ri ra'si, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Nah, kemarin kita bilang mengusap itu sempurnanya adalah air diambil, dikepret, terus diusap. Makna mengusap, ini air dibuang, diusap begini, kembali set. Nah, itu usap. Tapi kalau begini boleh nggak? Sebagian boleh, tapi sempurnanya seperti ini. Nanti kita bahas sempurnanya. Kemudian, nah, kebalikannya kalau perintah mengusap diganti membasuh, itu sah, boleh. Tapi kalau membasuh diganti mengusap tidak sah. Bedanya itu aja. Misalnya Ramadan panas gitu ya, mau mengusap ini, sekalian dibasahi rambutnya diambil gini, terus dipok-pok, boleh. Itu namanya perintah mengusap diganti basuh, boleh, sah. Tapi kalau perintah basuh diganti usap tidak cukup, artinya tidak sah. Kemudian wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, mengusap, membasuh, maksudnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Batasannya mata kaki. Jadi membasuh sempurnanya adalah tangan kita bekerja sela-sela. Kalau seandainya ada air keran nyemprot atau kita di gelombang, itu tidak diselai asalkan itu tidak ada yang menghalangi. Misalnya sisi ikan, misalnya apalagi cat, itu cukup
tidak perlu di sela-sela. Di sela-sela itu maksudnya cukup di lempeng kopiok seperti ini atau keran mantrot kencang ini aja. Ini tidak bagus. Tapi sempurnanya adalah di sela-sela. Kaki kanan dengan kaki kiri, sempurnanya kaki kiri dengan kaki kanan. Hati-hati jangan jatuh. Kemudian yang terakhir watartibul ini fardu atau rukun daripada wudhu kita yang jumlahnya 6, watartibu dan tartib. Tartib itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau kita tertib yang tertib ya urut ya antri ya, nah gitu. Maksudnya dari bahasa Indonesia juga antri ya, nah antri berturutan. Itulah pengulangan materi kemarin tentang furudul wudhu. Saya akan memberi penjelasan apa sih rukun atau garis miring fardu atau wajib. Sebenarnya fardu atau rukun itu jadi satu kalimat yang sama. Tapi kalau disebut wajibnya wudhu itu salah. Yang benar adalah fardunya wudhu. Kalau wajibnya wudhu atau wajib wudhu adalah orang ketika mau sholat wajib wudhu. Nah itu bahasa yang tepat. Tapi kalau sudah posisi berwudu, maka di situ ada rukun atau fardu tertentu. Maka fardu atau rukun wudu ini satu kurang atau salah atau tidak sah, maka seluruh wudunya tidak sah. Maka rangkaian daripada sholat harus wudu, maka wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Inilah kata kita ngaji dasar, bukan ngaji dasar nih Pak. Ini harus tahu semua. Taruhlah dulu kita ini sudah pernah ngaji, tapi sekarang penyegaran kembali. Saya kira itu aja. Kalau dulu bedanya kalau Ustadz mengajarkan tidak detail, dulu di TPA, sekarang kita detail dan kitabnya udah saya baca. Kalau kita baca kitabnya terjemah ya ada jualannya di toko. Tapi ini dulu kitab sejarahnya itu saya coret sampai ngantuk-ngantuk di depan kiai. Jangan dengerin. Jadi apa yang saya baca ini dulu pernah keluar dari mulutnya sang kiai. Maka ada istilah berkah. Berkah itu melipat gandanya suatu kebaikan. Asbabnya silsilahnya guru, kita ngaji ada guru, gurunya nyambung kepada guru yang lain sehingga sambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mencari guru itu harus bersanad. Sanadnya guru itu ya kalau kita ngaji dari guru-gurunya guru, maka ketemu guru yang tertua di Indonesia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita punya kitab guru di pesantren itu pernah ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan, guru-guru kami. Mbah Khalil Bangkalan itu punya guru Syekh Nawawi di tahun 1800-an. Nah, kenapa dulu nggak ada yang santri ngaji? Karena dulu penjajahan, manusia bodoh-bodoh, Islam masuk dibawa oleh sejarah para pedagang. Dan ternyata pedagang itu adalah para pendakwah, yaitu dikenal dengan petilasannya kalau di Jawa disebut wali songo. Sebenarnya para wali aulia itu banyak sekali, tapi yang dikenal dalam sejarah, di sejarah itu maksudnya diungkap dalam sejarah, dibuat materi kurikulum pendidikan, maka disebut wali songo di Jawa. Jemaah rahimakumullah, kita sempurnakan materi pada malam hari ini, fokus membicarakan tentang masalah wudu. Sempurnanya wudu. Nah, yang disebut dengan sempurnanya wudu adalah kita melaksanakan yang fardu-fardu kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Kalau furudul wudu'i sittatu asya'a ada 6. Kalau sunnah-sunnahnya wudu tertulis dalam kitab Fathul Qorib ini jumlahnya asyaratu asya'a. Sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Oh berarti banyak sunnahnya ya? Iya, makanya jangan heran kalau yang kita bahas pertama itu langsung membasuh wajah, artinya disertai dengannya. Wa sunnanuhu utawi sunnah-sunnahnya wudu iku asyaratu asya, ada 10 perkara atasnya. Itu yang pertama membaca bismillah. Jadi apapun kata Rasulullah, pekerjaan baik kalau tidak disertai dengan bismillah, fahuwa aqta'u, yaitu terputus. Ai minal barokah, terputus dari keberkahan. Saya makan enggak pakai bismillah, langsung aja
tidak berkah. Kenapa? Hadis kata Rasulullah, kalau kita makan, kita membaca bismillah, maka setan itu akan ikut makan dari makanan dohir yang kita makan. Makanya kenyang saja tapi tidak berkah. Maksudnya kalau Allah panggil Allah Akbar itu enggak berkahnya itu ngantuk. Ini antara salah satu. Maka berkah. Lebih-lebih kalau kita berkumpul dengan istri, minimal membaca bismillah. Pak Marsidi itu kan ngerjain Allahumma jannibna wajannibna Allahumma jannibna minasyaitan wajannibna syaitan wajannibna minasyaitan syaitan. Ya Allah, kamu kalau belum hafal nggak boleh garap katanya. Kan kalau orang mancannya kata tolong itu kan ya betul itu kan berarti itu. Umpamanya jangan sekali-kali ya. Jangan ditembak, nggak boleh. Harus hafal dulu. Akhirnya kan pikirannya pusing. Masya Allah, mau bertanya malu, gimana sih semalam sudah. Jadi semalam itu ngobrol, jadi diskusi aja sama istrinya. Jadi saya masukkan, saya baru ingat tentang bismillah. Itu para ulama mengumpulkan keutamaan bismillah. Jadi ada redaksi begini. Ditulis dalam kitab ini Wasiatul Mustafa, maksudnya nasihat Rasulullah. Jadi di situ dirangkai, diambilkan dari rangkaian hadis Al-Quran. Terjemahannya begini: barang siapa yang kepingin terampunkan dosa, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Barang siapa yang kepingin ibadahnya terasa manis atau terasa nikmat, dan barang siapa yang akan kepingin mulia di akhirat, maka amalkan 7 perkara. Nah, ingat saya ini. Terjemahan yang pertama, jangan pernah lupa ketika kita melakukan hal yang baik apapun, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita amalkan. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, bapak-bapak mau naik motor ke kantor bismillah, ibu-ibu lagi ngantar beras mau dicuci bismillah. Ada cerita istrinya Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu mengandung beliau, bukan istrinya, ibu kandungnya, bercerita bermunajat kepada Allah dalam kandungannya itu. Yang dikandungnya adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng. Jadi selalu berdoa, muji beras, angkat berdoa, mohon ya Allah jadikanlah anak kandungan saya anak yang soleh. Begitu nyuci beras bismillah, ambil air bismillah, terus ditutup ini beras, mau pulang, kemudian dia itu ambil air wudhu selesai, sebelum dipanggul itu dibuka perujut butiran emas. Tapi nangisnya beda nangis seperti kita. Alhamdulillah dibawa ke pasar kan gitu ya. Itu enggak, nangisnya itu luar biasa. Ya Allah, bukan ini yang saya minta ya Allah, tapi yang saya minta adalah anak yang dikandungan saya ini menjadi anak yang soleh. Nah, setelah itu berubah jadi beras. Kalau kita kan nangisnya seneng lah ya, seneng langsung lari ke pasar, toko emas langsung dikiloin gitu. Ini cerita fakta ini dalam biografi ini. Maka lahirlah seorang kiai besar, pendiri Nahdlatul Ulama, pejuang melawan Belanda, dan belum lama itu dijadikan pahlawan nasional. Belum lama atas usulan para santri. Terus setelah bismillah bacalah alhamdulillah. Kan gampang itu. Setelah selesai alhamdulillah apapun. Begitu mendengar atau melihat sesuatu yang kita nggak sukai. Apa misalnya kalau kita melihat orang ribut, bacokan, masya Allah, tabrakan, masya Allah, jangan lupa ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau nggak senangnya itu melihat orang gila telanjang, laki-laki lagi. Berarti kalau ada orang perempuan kan malu kita juga. Berarti menyamakan, oh berarti bapak-bapak itu kayak gitu kan gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, begitu ada kalimat yang baik, yuk sok ngaji ya Jumat ketiga di Masjid Qanidur Al-Muhajirin, itu ucapkan insya Allah. Yang nomor 5, ketika mendengar kematian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal kita ini kadang-kadang lewat inna lillahi itu karena udah diucap yang umum, betul lah. Yang ditanya siapa yang tinggal kan gitu.
Betul Pak? Nah ini kita juga pada malam hari ini ucapkan dengan mata itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terakhir ini ada hubungannya dengan ilmu zikir, yaitu tiada hentinya siang dan malam lapatkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya siang malam itu berzikir kepada Allah siang dan berzikir kepada Allah malam. Maksudnya kalau siang minimal habis sholat, kalau malam juga habis sholat. Setiap saat kata Rasulullah ingat Allah berzikir itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Apa bisa ini kita amalkan? Bisa dengan cara kita masuk ya mutoreko. Nanti kita bahas nanti. Jadi masa bisa zikir sama Allah siang? Oh iya, karena zikir itu ada dua, zikir jahat dan zikir sir. Zikir sir itu cuma di dalam hati dengan bunyi Allah. Maka setiap detak jantung kita itu Allah. Maka kalau orang selalu zikir itu akan selamat dunia akhirat. Zikir ingat sama Allah mencuri ayam tidak jadi. Coba mau bohong zikir ya Allah, la ilaha illallah, Allah tidak jadi. Maka termasuk dikatakan selamat adalah selalu ingat kepada Allah. Termasuk ngebut di jalan itu. Kalau yang diingat bukan Allah pasti kecelakaan. Teman saya anggota Banser itu saya amalkan terus pokoknya tak ucap bukan dalam hati. Karena di motor itu sekuat-kuatnya saya ngomong la ilaha illallah itu kan nggak ada orang dengar pakai la ilaha illallah. Kenceng sekenceng-kencengnya dipegang, tapi yang diingat Allah bukan yang diingat duit. Karena kalau benar Lampung itu mau ambil duit. Tapi kalau yang kita ingat selain Allah yaitu contohnya duit, nggak tahu kalau ada pasir itu dikira datar. Nggak tahu kalau ada jalan lubang itu dikira datar saja. Inilah kata orang Jawa, kecelakaan itu seperti lali. Lali itu maksudnya nggak ingat kepada Allah. Nah, bismillah. Yang nomor 2 ghuslul kafaini. Nah, mengusap membasuh kedua tangan qabla idkhalihima al-ina sebelum mengalirkan air atau memasukkan air. Kita akan bahas memasukkan atau mengalirkan. Kalau kita masukkan kita cuci berarti airnya banyak. Kalau kita alirkan berarti airnya sedikit. Inilah yang viral di televisi. Bapak Jokowi wudhu di gayung. Pernah lihat ya? Nah, pernah lihat ya? Itu katanya apa? Pencitraan apa? Nanti kita bahas. Jadi karena ini membahas masalah sunnah, maka sebenarnya kita yang pertama kita bahas adalah al-ma'ul qalil, al-ma'ul katsir. Jadi al-ma'ul katsir adalah air yang banyak, itu lebih dari 2 kolah. Kolah itu bahasa Arab, takaran. Kalau ditakar atau dihitung banyaknya air 2 kolah pas itu adalah setengah dirok. Bukan kolah ya. Kalau kolah itu manis ada itunya, apa itu kolang-kalingnya. 2 kolah. Kolah bahasa Arab kolah, bukan gula. Bahasa Arabnya kolah. Borojo ini gula. 2 kolah itu setengah dirok. Setengah dirok itu ukuran normalnya adalah 60 cm. Jadi kalau tangan kita yang dari sini ke sini 60 cm dicelup dalamnya, lebar kanan kiri persegi 6 itu 2 kolah. Kalau lebih dari 2 kolah itu dicelup wudhunya. Kembali lagi tidak akan terjadi mustahmal. Kalau kurang dari 2 kolah maka di situ tidak dicelup. Nah ini satu gayung kan dicelup. Tapi jangan ditentang, ini juga ada riwayat hadisnya. Kok bisa begitu? Iya, namanya terjadi ikhtilaf. Jadi kita tidak akan bahas seperti itu. Karena di sini sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum air dimasukkan sebelum tangan dimasukkan ke dalam air itu sananya. Tapi wajib ketika dimasukkan itu ketika tangan kita itu terkena najis. Jadi sebelum berwudu tangan kita menyentuh najis maka wajib bukan sunnah. Misalnya kita pedagang ayam, pedagang yang najis lah seperti itu. Nah ini kan dikaji juga kalau tangan kita lagi najis kemudian dimasukkan ke air tapi airnya itu kurang dari 2 kolah kan jadi najis semua, apalagi 1 gayung. Nah kita sepakat mengikuti mazhab yang dalam kitab ini bahwasanya sebelum tangan dialirkan ke dalam air yang mengalir dibuka, lah itulah sunnah-sunnahnya.
Kalau kepingin sempurna lagi, ketika membuka keran itu melihat air, di dalam kitab sunnah doa-doanya dari setiap segi ini ada. Nanti kita tulis. Jadi ketika sempurnanya, ketika melihat air, pertama bismillah, melihat air yang ngalir sebelum dicuci tangan kita ini, itu membaca doa yang selalu dibaca Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah ya Allah yang menjadikan air ini adalah air yang suci. Jadi yakin, karena ini juga doa. Karena doa ini ketika kita ini dihinggapi setan, ada santri itu sampai berkali-kali tidak jadi wudhu. Nawaitu wudhu. Kan ada yang begitu itu sampai ragu-ragu namanya. Nah itu kata kiai digeblek tunggu belakangnya karena keraguan itu setan. Pasti ada di pesantren itu pasti ada seperti itu. Maka doa itu Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah ya Allah, Allah yang telah menjadikan ini air suci. Orang yang ragu-ragu itu menganggap airnya itu ya kayak suci kayak enggak. Terus kemudian tangan dicuci itu, sambil cuci itu berdoa seperti itu. Kemudian yang nomor selanjutnya, ini 10 tapi tidak ada nomorannya. Yang selanjutnya wal madmadud, yaitu berkumur. Berkumur itu sunnah. Maka berkumur itu bukan sunnah, bahkan wajib ketika di dalam mulut kita ada bekas makanan. Nah, ya kan? Masa langsung wudhu aja ke wajah, banyak nasi-nasi. Nanti akan beresiko ketika walatolin amin. Itu yang disebut membatalkan sholat karena makan. Jangan dikira masa ada sholat itu makan. Ya enggak lah. Nah, makan maksudnya bukan makan yang ada di piring, tapi ada sisa makanan itu ditelan. Gitu. Termasuk manis-manis. Makanya harus minum yang manis. Kalau punya wudhu belum batal, cukup berkumur saja seperti itu. Ada daging itu keluar telan. Jadi bagaimana cara mengeluarkan ketika sujud? Ketika sujud tidak disaksikan orang banyak, ada bahasa gitu ya, tapi jangan bersuara. Jangan bersuara. Wal madmadah. Ini berkumur juga disempurnakan dengan sunnahnya membaca doa. Wala doa, Pak Ustaz, saya ada tua paling susah. Ditempel dibaca enggak apa-apa. Asalkan itu tulisan itu tidak berada di WC karena ada bismillahnya dan lain-lain. Ketika wudhu, tempat wudhunya itu ada WC-nya, jangan ditaruh di situ tulisan-tulisan yang mulia. Minimal bismillah jangan ada di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Nah, gitu. Ditempel aja. Nah, ini berkumur itu membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah. Allahumma askini min haudin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dikasih doa-doa kita. Allahumma askini min haudin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya Allah, jadikanlah kelak ketika di akhirat saya minum dari telaganya Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, banyak doanya Pak. Kalau saya ya kalau lupa baca paling susah, nggak apa-apa. Maksudnya itu ya semakin maju ibadah kita semakin nambah ilmu kita, kan begitu. Optimis semangat. Karena kita ini membahas sunnah. Nah setelah itu selanjutnya sunnahnya yang lagi adalah istinsyaku. Istinsyak itu nyedot air ke dalam hidung. Jadi bukan cuma di kupilnya begini aja, bukan sedot. Nah, kemudian dilepas lagi. Setelah ini juga membaca doa. Doanya Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan kau harapkan saya baunya surga dan baunya kenikmatan yang kau berikan. Jadi ada sejarah, jangankan masuk surga, baunya surga ada tidak terasa. Apa ini? Perilaku durhaka orang tua kepada ibu
istri kepada suami. Kenapa disebut istri kepada suami, kok nggak suami kepada istri? Apakah ada suami durhaka kepada istri? Ada. Kalimat didulukan yang disebut didulukan itu memang tafsirannya adalah kebanyakan yang durhaka adalah istri. Kenapa? Tidak banyak mensyukuri nikmat Allah berikan atas rezeki yang diamanahkan suaminya. Seperti zina disebut azaniyatu azani, penjina perempuan, penjina laki-laki. Nah, ada penjina laki-laki, penjina perempuan. Tapi yang disebut pertama itulah yang paling banyak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah di dalam istinsak itu dikeluarkan, kecuali kalau kita dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan atau puasa sunnah. Karena apa? Sengaja memasukkan benda-benda seperti air ke dalam lubang-lubang 9 kita ini termasuk membatalkan puasa. Nanti ada pertanyaan yang darurat nanti karena ini membahas masalah wudhu, ya udah gak bahas puasa. Tapi kalau setelah tanya jawab tentang wudhu, sunahnya wudhu, waktunya wudhu, selesai pertanyaan bebas. Kemudian wa mas'u jami'ir ra'si. Nah, ini udah dibahas tadi, mengusap seluruh rambut kepala. Jadi kalau mengusap sebagian gini itu sah, tapi pahalanya kurang banyak. Maka sunnahnya pahalanya banyak adalah seluruh rambut kita ini diusap. Cara mengusapnya seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian wa mashul udunaini, yaitu mengusap kedua daun telinga. Nah, prakteknya mengusap kedua daun telinga itu bima'in jadidin, dengan air yang baru kita ambil. Bukan seperti praktek pernah lihat ya, mungkin barangkali kita lihat begini. Musab rambut kepala. Ada yang pernah lihat? Ada ya? Nah, bukan begitu. Dia kalau cari kesempurnaan mengusap daun telinga, bima'in jadidin, jadi bukan sisa air di sini, tapi dengan banyak air lagi. Usap. Dimasukkan ini dari kita, dua-duanya, telunjuknya ini, terus ini diputar. Nah, jadi karena semua di jempol ini mengusap juga yang atas, dan ini masuk sempurnanya. Kenapa berbicara sempurna kita lakukan? Ini tamsil. Tamsilnya begini. Alangkah indahnya kalau kita hidup sempurna. Kan begitu. Perumpamaan sempurna di dunia aja luar biasa, apalagi sempurna di akhirat. Sempurna di dunia itu contohnya gini. Rumahnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya bisa ganti-ganti, HP-nya iPhone, istrinya cantik, anaknya banyak. Nah, ini cantik itu susah Pak Ustaz, apalagi lebih dari satu. Itu dulu pekerjaan para kiai itu aman. Sekarang kenapa kiai-kiai yang istri baru 2 aja? Kenapa? Karena media. Guru kami itu istrinya 4, loh kan? Aman kan? Anaknya banyak. Jadi kiai semua. Itu maksudnya. Kalau misalnya kita bukan kiai, istrinya banyak, anaknya banyak, harapan kita anak ini calon kiai kan begitu. Jadi nggak ada nikah banyak itu nafsu. Kalau ada nikah banyak nafsu itu jangan diikuti. Jadi alasnya adalah anak banyak. Sampai mana tadi? Jadi sekarang ada ustadz itu lagi baru, para hafid itu di televisi, apa itu disorot-sorot, itu bikin cemburuan wanita sedunia gitu. Ikut andil, dukung gitu. Gak setuju kalau dikualikan. Padahal hadis sahih jelas nanti pertumbuhan. Sekarang ada saya mengikuti di media itu jumlah penduduk wanita dan laki-laki 1:7. Sekarang ini coba menjadi harga 1:2. Maka Rasulullah sudah bersabda, bahasa kerennya berprediksi, yaitu 50 dibanding 1. Nanti siapa yang mau ini kalau tidak 1:4 istri-istri, dia akan bermaksiat. Kalau maksiat karena tidak tahu ya, itu
Bahkan maksiat sekarang itu bangga. Istrinya punya anak gak ada bapak itu maksiat, bangga disorting senyum-senyum gitu. Nah itu yang sudah terjadi di zaman akhir. Jadi maksudnya syariat Islam itu tidak sama. Berpoligami itu ada masalah. Baik betul kalau seandainya kita tidak mampu atau takut, khawatir tidak bisa mengikuti ya satu aja. Si jiwa orang tenteng ya. Saya kira ya artis. Wamsahu udunaihi dhahirima wa batinihima. Maksudnya diusap yang zahir, yang luar dan yang dalam itu maksudnya. Bima yang jadi nah ini benar dengan air baru diambil gitu, bukan sisa mengusap rambut kepala. Nah betul kan? Wa tahlilu lihyatil kasyafi, yaitu menyela-nyela sempurnanya lagi adalah ketika membasuh wajah disempurnakan jenggot tebal itu di sela-sela. Saya bilang tadi kalau nggak diselakan sah, tapi kalau kita lagi-lagi di sela-sela. Jadi ada membasuh ini di sela supaya pangkal ini basah. Wa tahlili asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyelai ketika berwudu jari-jari tangan di sela-sela ketika membasuh, dan ketika membasuh kedua kaki jarinya itu di sela-sela. Jari maaf ya saya angkat jari-jari ini di sela. Nah itu sempurnanya tadi sudah saya bilang di awal. Tapi caranya kaki kanan di sela-sela pakai tangan kiri, kaki kiri di sela-sela pakai tangan kanan. Gimana caranya supaya nggak jatuh gitu aja. Kalau Tuhan pada jatuh, kecuali di modif tempat mobilnya kayak Polres itu pernah saya bilang duduk nggak jatuh. Kemudian wataktimul yumna alal yusra, sempurna atau sunnah di dalam wudu. Kita ini berpasang-pasangan, tangan dua, apalagi yang dua, kaki dua, topeng dua. Nah, itu didahulukan yang kanan. Kalau membasuh kaki, kanan duluan, itu sunnah, sempurna pahalanya banyak. Membasuh tangan, kanan duluan. Wa taharatu salasan. Seluruh anggota sunnah yang kita basuh 10 tadi adalah diulangi 3 kali. Nah, lebih dari 3 kali ketika airnya nggak ada itu mubadir, termasuk dosa. Kecuali airnya banyak. Kemudian wal muwalatu, sempurnanya wudu itu muwalah. Muwalah itu begini maksudnya, berturut-turut, tidak disela, tidak dijeda. Misalnya kita lagi wudu, Kang, nanti Kang, hentikan kita wudu. Nanti apa? Kira-kira apa? Kemarin kemana Kang? Kemudian Kang, berhenti kita wudu. Oh iya, aku mudik. Kapan? Mau sebentar. Itu sah, tapi tidak sempurna. Ya, kita kata-kata kan budek tak? Tahu budek? Tahu budek ditanya, kan gitu ya? Bukan, artinya kalau misal ditanya kita lagi wudu itu jawab aja, tetap sah wudunya, tapi tidak mualatu. Saya pernah di pasar itu begini. Saya ngobrol sama teman, orang ngantri mau ngambil air pancuran di pasar, mau ngisi air. Terus saya ngobrol sama teman, terus saya ngobrol ini. Iya ya boy ya, iya monyong gitu, monyong, nggak jawab. Terus dia menjelaskan hukum ini, wudu kok, makanya maaf tadi enggak saya jawab. Wudu itu ya kayak sholat, kalau wudu ditanya itu batal wudunya. Nah ini kan koplak. Ya, itu proses. Koplak itu. Ya artinya pemahaman berwudu yang sempurna dan tidak, dia tidak tahu. Jadi ilmunya sebatas kalau wudu lagi ngomong, jawab ngomong disela itu batal wudunya, diulangi dari awal. Itu paham dia. Tapi padahal al-muwala itu berterus-terus, tidak disela ngomong, tidak disela berhenti, terus berturut-turut, nggak berhenti kalau sudah selesai, itu termasuk hukumnya sunnah. Gitu. Alhamdulillah pas jadi saya 1 jam kita ngaji, baru
baru bab masalah fardunya wudhu yang wajib-wajib, yang rukun-rukun ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Oh, kalau begitu berarti sempurnalah wudhu kita. Tadi kita tambah juga dengan apa namanya? Doa-doa. Ketika membasuh sunnah kedua tangan ada doanya dan seterusnya. Nanti kalau fotokopi kita fotokopi, sudah kita fotokopi kita judulnya kita al-adhkar, fotokopi kecil-kecil dulu ya. Kalau sampai nanti ketik nggak apa-apa. Kalau enggak, jadi kita berapa ini termasuk penyuluh tugas beliau nih. Diketik yang rapi tempel di situ. Nanti diperbanyak pagi-pagi semacam. Tentu ya, disaksikan loh. Insya Allahnya benar ya. Insya Allah Bang Ibu nggak jadi. Insya Allah ya Pak ya. Pagi-pagi Pak. Bangga secara budi. Detiknya itu otomatis ya. Siap koordinasi. Ini kan suara dalam Pak. Ya, makanya jelas. Suara dalam. Saya kira itu sesuai dengan perjanjian kita pulangnya 9:30, kita ngaji 1 jam, kemudian tanya jawab, selanjutnya setengah jam. Tapi kita kopi break dulu ya. Break dulu. Oke, minta bagaimana nih? Langsung aja ya. Silakan. Dua kali Mungkin kalau pesan nama udah kemarin Pak Ustadz ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz tadi membicarakan masalah hukum dari Ustadz. Jadi saya ini kembali lagi ke sejarah lama saya Pak Ustadz. Iya. Ini daripada kita nggak tahu makanya kita nanya kan ya. Saya nggak mau sok pintar tapi nggak tahu. Jadi saya itu tadinya sholat di pabrik Pak Ustadz ya, di Jakarta. Karena saya kan lama di Jakarta Pak Ustadz. Di sini kan berapa tahun ya, setelah itu kan gitu. Jadi dulu saya sholat di pabrik itu Pak Ustadz, saking sempitnya orang yang mau sholat itu, antri di pabrik itu. Jadi saya itu berwudu di pabrik, lantas saya sholat di masjid. Belum nyampe di masjid itu, mungkin yang pernah ke Jakarta mungkin di situ pernah dengar ada kali Jordan mungkin gitu. Iya, karena yang kita tuju akses nggak ada lagi kok, cuma masjid di situ ada satu-satunya. Jadi saya berwudu sholat di masjid. Sebelum nyampe di masjid, namanya kali Jordan Ustaz. Artinya aura-auranya itu luar biasa. Itu. Bahkan saya tidak terduga ada orang seperti itu. Yang kata Ustaz tadi itu langsung itu apa yang dicari Ustaz tadi itu. Jadi begitu saya lihat astagfirullahaladzim. Saya tidak terduga Ustaz. Namanya kerja. Kalau udah jadi taman suruh jadi taman seperti apa betul suruh aktif sudah. Nah begitu saya sampai di masjid, saya bertanya dengan diri saya Ustaz. Apa saya dibatal soalnya apa gimana? Karena di saat itu sebenarnya karena waktu terbatas karena di pabrik itu jam 1 sudah masuk. Nah ini kesempatan di sini ada Pak Ustadz ya kan? Itu batal nggak soalnya Pak Ustadz? Karena di saat itu saya kena sentuh sama perempuan, auranya itu luar biasa. Pak Ustadz itu berjaga tempat umum. Nah itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, ini ada cerita Pak Ustadz. Orang itu rajin ibadah
rajin bersedekah dan rajin berzakat. Apakah benar Pak Ustaz? Di saat dia rajin ibadah, rajin bersedekah, dia sering caci maki dengan seseorang. Apakah itu pahalanya akan habis? Apa gimana? Lama-lama dia bangkrut. Arti kata bangkrut, pahalanya tidak habis sama orang yang mencaci maki tadi itu. Itu. Tolong penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa kemarin lupa? Nama lengkap saya Herman Aan Ustaz. Mas Herman namanya. Ya, Aan itu nama bapak saya. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahim. Jadi fenomenal. Jadi pertanyaan itu sebenarnya ya namanya masih wudhu, bab yang membatalkan wudhu belum kita bahas. Tapi ini karena sakral ya, artinya kita ini sudah beraktivitas semuanya. Maka ketika dijawab kita akan ketika ditanya kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu sesuai yang dipertanyakan itu apakah sholat atau wudhu kita yang batal? Saya menyentuh, ya kan? Menyentuh beda mahram, menyentuh istri. Saya akan perluas. Menyentuh istri dalam satu sisi mazhab penafsiran al-Imam Syafi'i, walaupun hadisnya jelas, Rasulullah itu pernah menyentuh istri, bahkan sampai menggendong istri, itu langsung sholat. Nah, kan itu. Oh, kalau demikian dalil itu kalau dimaknai secara dohir, bahwasanya menyentuh istri kita ini tidak membatalkan wudhu, tapi langsung sholat. Tapi itu dalam tafsirannya Imam Syafi'i itu kepada istri tetap batal karena mentafsirkan menyentuhnya Rasulullah kepada istri lahir batin terjaga. Terus termasuk min khosaisin Nabi, sifat khususnya para nabi adalah kepada istrinya itu tidak batal dan tidak bisa diikuti syariat itu kepada kita umatnya. Karena Rasulullah menyentuh istri itu tentunya bukan seperti menyentuhnya kita kepada istri kita. Baik menyentuh biasa atau menyentuh di perwal gitu. Ya, itu semuanya batal. Kita. Kalau Rasulullah dalilnya itu, tapi ada orang yang dalil, ada mazhab yang memang sama istrinya tidak batal. Dalilnya mana? Ya dalil itu tadi yang kita ceritakan. Tapi al-Imam Syafi'i ini adalah mujtahid. Mujtahid itu artinya bersungguh-sungguh dalam mengkaji sebuah dasar hukum yang dasarnya Quran dan hadis, dari mensikapi tafsir khusus Rasulullah kepada istri tidak batal dan itu tidak dijadikan acuan bahwasanya kepada istri kita itu tidak batal. Maksudnya kita kepada istri kita adalah batal, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, apalagi orang lain. Jadi pertanyaannya tadi ketika berjubel-jubel di kali jodoh itu ketika sengaja atau tidak sengaja itu termasuk batal. Karena berjubelnya di kali jodoh saya yakin beda dengan berjubelnya ketika di sekitar Ka'bah. Saya yakin itu. Nah, ya itulah makanya di sekitar Ka'bah itu bersentuhan laki perempuan dengan tidak sengaja loh ya, kalau disengaja itu batal. Khususnya di Makkah itu tidak batal. Karena apa? Karena ketika menunggu lagi akan habis waktunya, jalannya jauh dan lain-lain. Tapi kalau jodoh walaupun berdesakan kayak apa itu bisa dihindar. Maka ketika jodoh itu adalah termasuk batal. Ada siasat bersentuhnya itu ketika tidak kulit, artinya tidak tangan lepas gini itu tidak. Pakaian aja. Pakaian kan barangkali itu tadi tersentuh gini aja kayaknya ya. Tapi kalau tangan kan enggak begini. Termasuk kita kepada istri kita ya enggak batal karena terhalang min jadi ada penghalang itu tidak batal. Jadi kalau misalnya kita menyentuhnya dengan istri kita tidak batal atau kita orang lain tidak batal ketika ada lapis kain. Kalau masalah nyentuhnya itu bersahabat ya lain lagi. Kan ada nyentuh katanya wah ini enggak, karena kalau sahabat itu bisa membatalkan wudhu sahabat, membatalkan wudhu, apalagi sampai full itu
keluar. Seperti itu. Kemudian yang dipertanyakan yang nomor 2 tentang sholat ya. Tadi lihat kejadian nyata seperti itu. Jadi sholat ada orang main gitu. Enggak, Ustaz. Oh, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Sampai 1 udah selesai. Iya. Oke, yang nomor 2, apa keterangan dasar hukumnya? Oh, sudah viral itu. Nanti termasuk hal-hal yang Allah tidak akan menerima pahalanya selama bulan Ramadan. Itu maknanya bukan cuma bulan Ramadan aja itu. Allah tidak akan menerima ibadahnya puasa di bulan Ramadan adalah 5 perkara. Kalau yang Rasulullah amin itu 3 perkara. Amin. Ditanya para sahabat kan 3 kali. Ya Rasul, setelah Rasulullah dari mimbar turun setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, Rasulullah itu kok ngamin 3 kali. Maksudnya apa? Ceritakan. Saya mendengar malaikat Jibril berdoa, saya mengamin. Amin yang pertama, ya Allah, jangan Kau terima ibadah puasanya seorang istri, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang nomor 2, amin kedua, jangan Kau terima ibadah puasanya seorang istri durhaka kepada suami. Yang ketiga, ya Allah, jangan Kau terima, kata Jibril, ya Allah, jangan Kau terima ibadahnya puasanya orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Itu cerita Rasulullah. Tetapi Rasulullah sendiri katakan tidak akan berpahala, akan hangus pahala, gitu maksudnya, redaksinya. Akan hangus pahala ketika orang ibadah dan melaksanakan ibadah puasa. 5 perkara. 1, al-hasud. Hasud itu iri hati. Iri hati. Hasud bahasa Arabnya hasud, iri hati. Namimah, adu domba, adu-adu, jual omongan supaya dia itu ribut. Kan gitu ya, provokasi bahasanya. Terus kemudian yang nomor 3 itu habis pahalanya nggak ada adalah al-ghibah. Ghibah itu sama caci maki itu, ghibah, omolok-olok. Baik orangnya ada atau nggak ada, itu namanya ghibah. Bahasa kita ngopok. Terus kemudian al-ghibbu bohong. Kemudian al-fitnatu fitnah. 5 perkara ini baik di Ramadan atau di luar Ramadan, kita yang ahli sholat, ahli sedekah, haji, ketika kita nggak bertobat itu terus kita lakukan, maka seluruh amal ibadah kita yang sekarang ini habis. Yang tajam lagi adalah ngopok, menggunjing, membuli-buli. Nggak boleh. Itu jelas, itu sudah. Bukan cuma amal ibadah puasanya aja, semua amal ibadah kita. Jadi kita ini ahli sedekah, tapi jangan sekali-kali bilang langsung kita ditempelin sama Pak Haji yang ahli sedekah. Jadi Pak Haji itu percuma itu, ngopok-ngopok, jelek-jelekin orang sedekah, hajimu nggak ada pahala. Jangan sekedar tahu aja. Jadi kita apa yang disampaikan tadi itu nggak salah. Itu ada riwayat hadis terjemahnya hadis begini. Ketika dikisah dipasang di dekat masyarakat, ketika Allah mau memasukkan dia ke dalam surga, itu dikisah sehingga pahalanya apa yang disebut dengan muflis, al-muflisun, muflis orang yang bangkrut. Bukan saja habis pahalanya, tetapi dosanya ditambahkan asbab ketika di dunia sering menjelek-jelek, memfitnah, berkata bohong pada orang yang tertipu dan lain-lain, itu dosanya pindah ke sana. Karena pahalanya habis kan diminta, maka habislah itu. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi itu bukan cuma bulan Ramadan aja dalil itu. Jadi sampai sekarang, kalau begitu saya ngopok di bulan Ramadan berarti foto itu pahala saya enggak dilakukan ghibah ngopok Ramadan atau di luar Ramadan sama saja habis pahala. Makanya Mas kalian ini termasuk idrok pengalaman buat kita, melihat mendengar sering, bahkan kita juga ngopok, maka jangan sering-sering ngopok, cepat istighfar. Makanya ini subuh udah bangun, pahala sholatnya hilang, duhur hilang, kita ngaji ini hilang, gimana nggak sedih? Maka kita jaga. Kata Rasulullah, dunia majuratul akhirat. Dunia itu ladang akhirat. Sekarang kita tanami dengan ngaji sholat lima waktu, silaturahim, bicara baik-baik di majelis ini, kalau kasih pahala banyak.
banyak pahalanya. Bahkan kata Rasulullah kemarin saya baca hadis, duduk sesaat cuma ngedengerin aja, nggak tulis sampai dibaca Ustaz itu pahalanya lebih baik dibandingkan kita bersedekah memerdekakan budak jumlahnya 1.000. Di krus satu budak itu harga satu sapi 25 juta kali 1.000 berapa? Jadi banyak pahala. Tapi ingat setiap tanaman harus kita jaga, jangan sampai terserang penyakit. Itu maksudnya perumpamaan. Jadi kalau ada penyakit, kalau petani kabarnya tersebut dan lain-lain. Ketika ini ada penyakit hati kita, kalau ingin ngomongin orang, ingin fitnah jelek, itu ada apa? Kita dengan cara istighfar. Cepat-cepat jangan sampai terus-terusan. Insya Allah. Akhirnya memang iya. Bukan katanya itu. Kesempatan banyak sama Ustaz ya, seperti itu. Cuma memang Ustaz yang nggak viral kayak gini nggak hafal tuh dalil-dalil itu. Tapi kalau Ustaz yang ahli untuk itu luar biasa. Hafal gitu. Karena apa? Allah alam saya nggak menuduh. Tujuannya adalah untuk ulama. Dia itu banyak nggak hafal kecuali yang dia hafal. Jadi dia dia hafal dalilnya. Dia enggak, Ustaznya enggak kan gitu banyak. Tapi kalau sudah ayo ngaji dari kitab ini dalilnya bisa. Kalau dia suruh baca kitab dulu enggak bisa. Itu aja bedanya. Tapi dia canggih kalau memberikan pelajaran karena media. Saya kira itu. Itu ya. Sama kelas. Terus lagi? Mereka masih ada waktu? Masih. Ada waktu. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamatkan diri. Nama saya Muhammad Sani. Mungkin kalau saya dengan Pak Haji Suryo ini udah gak asing, sering ketemu bahkan kita di Masjid Al-Falah, Al-Islah. Mungkin Pak Haji orang bertemu sering nggak lama bertemu. Alhamdulillah. Jadi artinya karena kita membahas bab wudhu tadi, mungkin ada satu yang belum kita pahami. Yang pertama, memang itu keterangan wudhu isi tatung bahwa rukun wudhu itu ada 6 perkara. Yang terakhir itu mungkin tertibu ya, ada tertib. Yang dimaksud tadi yang 2 ulah tadi, maksud saya dengan kita membaca niat alhamdulillahi ja'al ma'a tahurun wa islaman nuron. Nah itu apakah di luar yang lebih dari 2 kulah apa kurang dari 2 kulah Pak Ustaz? Pengertiannya. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Dipaham. Ketika kita melihat air itu dalam posisi juga membasuh tanganmu menyala-nyalai tangan bersamaan. Itu pengertiannya air yang mana? Tidak dibahas jumlah, tapi ketika dalam posisi kita keran gitu yang ngalir, terus kita lihat itu air bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahilladzi ja'alal ma'atur. Harapannya air yang hendak kita lakukan ini mohon kepada Allah jadikan air yang suci. Jadi supaya enggak ragu-ragu. Tadi sudah saya ceritakan, ada teman di pondok itu. Nah itu begini-gini air itu di kolam itu. Ceplok kata dia, pukul aja itu gerakan setan. Jadi pengertiannya menyebut tentang jumlah air 2 kola atau kurang dari 2 kola, artinya itu dalam posisi urutan pertama ketika kita melihat air. Air kalau sedikit yang air di keran itu kita baca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Atau nggak ada keran tapi air kolam, kita celup aja air kolam yang bikin semen lah, itu bukan cuma 60 tapi 1 meter tingginya, dikobok gitu aja. Nah ketika kita cuci tangan ini yakin ini suci, kita kobok ini, itu ketika itu kita membaca doa. Jadi tidak peduli airnya sedikit atau banyak, artinya 2 kolah atau kurang dari 2 kolah. Pertama melihat air itu berdoa alhamdulillah tadi ja'alal ma'a. Ini sempurnanya aja sih, nggak baca doa itu nggak apa-apa, cuman bicara sempurna dulu. Tadi saya ceritakan tadi belum saya teruskan. Gambaran sempurna kita di akhirat pasti muaranya kita ini ibadahkan cuma satu, harapannya Allah kasih surga, kenikmatan itu. Tapi surga kita ketika ibadah kita itu macam-macam tentu akan mempengaruhi kenikmatan isi surga itu. Karena
dalam pengertian kita tamsilnya perumpamaan kita sempurna di dunia itu nyatanya berbeda dengan orang yang hidupnya tidak sempurna. Contoh, kalau saya hari ini tidak punya uang lebih 200.000 aja, yang lain nggak ada, maka kita akan sampai insya Allah kalau selamat ke Karang naik lelet 4 jam, betul Pak? Tapi kalau Pak Dewan, Pak Haji Insinyur Haji telepon sopir datang, itu akan sampai ke sana lebih cepat, pakaiannya rapi, harum, tidak kusut, tidak desa-desa. Itulah yang disebut dengan sempurna nyampe dalam tujuan. Demikian juga harapan kita dengan sempurnanya suatu amalan ini, kelak ketika di dalam surga, di situ isi surganya kenikmatan lebih dibandingkan orang yang ketika beramal di dunia cuma wajib-wajibnya saja. Itu termasuk pengaruh dalam yaumil mizan. Yaumil mizan itu adalah ditimbang amal-amal. Kalau cuma wajibnya aja ya bobotnya nggak seberapa, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah di dalam sholat, bacaan-bacaan sunnah dalam sholat, bacaan wudhu sunnah atau sempurna dalam wudhu, semua itu dikemas, dicatat, ada penugasan malaikat dan tidak akan meleset sedikit pun. Kebaikan itu dicatat dan dalam dan demikian juga sebaliknya, kejelekan pun dicatat. Maka kesempatan kita di dunia masih gagah mulut, ngomongnya itu lurus, tidak belok-belok. Kan ada nih saudara kita ini yang mereng-mereng nih sekarang nih. Artinya kita yang masih lurus bisa ngomong, mari kita ngomong yang banyak. Maksudnya ngomong yang bermanfaat. Seperti doa-doa wudhu kita belajar. Terus kemudian di dalam sholat juga itu bacaan-bacaan yang sudah kita bicarakan. Jadi itulah, maka di Quran itu ada terjemahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi presentasi ibadah kita di dunia ini sebenarnya adalah banyak nilai ibadah. Harapannya begitu. Makanya kalau ada orang capek dari mau itu, sebenarnya kalau ada 5 waktu lebih dari itu lebih luar biasa. Nah seperti itu. Maka ketika nanti di akhirat selama-lamanya. Jadi ini sekedar tentang saya kira itu tentang masalah airnya berapa kita baca doa itu, ya baik air banyak harus tidak tentu berapa atau kurang. Jadi dihadirkan itu bisa kita mulai baca doa. Ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Ada waktu? Ayo. Boleh. Bagaimana? Harapan saya begini ya, cair gitu loh ya. Jadi saya ini mau bikin yang cair. Cair itu artinya ada, jangan diragukan. Pokoknya saya pede. Jadi saya tanya walaupun teman-teman udah tahu, saya menanya gitu. Jadi dengan adanya pertanyaan kita yang diam ini sudah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya nama saya Marwan. Iya. Kemarin. Iya. Iya. Memang harus menyebutkan nama saya 3 kali saya hafal. Jadi pertanyaan saya ini kan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu saya katakan. Jadi pakaian saya ini kadang-kadang saya nggak tahu tokoh atau katanya nggak pakai dia dengan hati atau gimana, saya nggak tahu. Ketika waktu datang azan sholat, saya itu mampir, saya berwudu, tapi kadang-kadang ada keraguan di hati saya. Pakaian saya ini bersih atau kotor gimana? Nah itu yang saya pertanyakan. Kedua, pernah juga saya itu di perjalanan itu jauh dari air lah istilahnya Ustaz ya. Jadi saya itu ketika buang air besar, air kecil, sah nggak kalau umpamanya mau bersihkan atas itu dengan selain pakai air, umpama pakai daun, atau pakai kertas atau apa? Ya karena memang posisinya nggak ada air Ustaz. Nah itu kedua. Ketiga banyak. Satu lagi kalau Ustaz kemarin pertanyaan saya belum puas saya mendapatkan jawaban tentang mengecat rambut. Saya ingin tahu hadisnya dan hukumnya apa kalau kita bawa sholat. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ragu apakah pakaian ini suci, kita harus tahu tanda-tanda yang tidak suci. Jadi keluarnya keringat sehingga badan kita bau keringat itu tidak menjadikan asbab najis, karena keringat itu tidak najis. Walaupun dipakai lebih dari 3 hari, selagi nyata di depan mata kita tidak ada najis yang kita keluarkan nempel di badan kita, itu tetap dikatakan suci. Ini yang penting. Kita kan habis olahraga tuh keringat nempel sampai 2 hari tidak mandi, itu tetap suci. Tapi ingat, kita ini dalam posisi bisa napas, duduk, bangun, berdiri, tentu di tempat-tempat organ vital kita ini ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah itu aja yang ditandai. Kalau kita masih sehat bisa aman. Tetapi dalam posisi 2-3 jam, 5 jam, walaupun kita dalam posisinya cuma kencing aja, kalau istinja itu jangan cuma di tempat istinja di kencing kita aja, tapi di tempat maaf di dubur kita itu, walaupun kita nggak buang air besar, itu juga kita istinja, kita cebok, kita sucikan, kita alirkan air, karena di sekitar itulah yang namanya najis itu. Selain yang keluar di sini itu nggak ada najis kecuali muntahan. Jadi yang namanya kotoran telinga, mata itu tidak najis. Yang najis termasuk umbel, maaf ya. Umbel itu kan najis. Kalau najis, nggak cukup, cuman gini aja dilap-lap gini, ya betul nggak? Nah itu selain yang saya sebutkan tadi adalah najis. Maka itu kita jaga. Kemudian nyata-nyata kita tidak mutah yang bisa nyiprat ke pakaian kita. Jadi mutahan itu najis. Ketika itu tidak ada yang saya sebutkan tadi sampai 3 hari perjalanan jauh, nggak mandi, nggak apa, itu tetap najis, tidak najis, tetap bisa dipakai untuk sholat wudhu biasa. Terus saya ini buang air kecil ataupun buang air besar, nggak ada air Pak Ustaz. Maka Rasulullah itu memberikan isyarat cara istinja. Ini kan kita lewati istinja. Saya kira ini kan airnya banyak kita ya, makanya dengan pertanyaan inilah kita tidak akan melebar materi. Jadi istinja itu awalnya adalah batu 3 atau batu 1 yang ujungnya 3. Ketika najis itu belum pindah, maksudnya kalau kencing belum nyiprat ke mana-mana. Jadi yang di istinja itu, maaf, ini posisinya kasih batu 1, buang 2. Jadi sifatnya batu ini bisa menyerap. Kalau cari batu susah, cari benda apapun yang sifatnya kayak batu menyerap, misalnya tisu, misalnya daun yang bisa menyerap. Nah itu dalam kajian ya. Kalau tisu ini tidak dilakukan Rasulullah, tetapi ahli fikih mempunyai pengertian bahwasanya tisu itu bisa mensucikan karena sifat tisu itu lebih menyerap dibandingkan batu. Tetapi menyerapnya ini jangan sampai nempel ke tangan kita. Nah itu masalah juga. Berarti tisunya harus banyak. Saya kira kalau cuma bekas kencing aja adalah tidak banyak. Kemudian istinja air besar. Ini kan air kecil, air besar. Sama air besar syaratnya adalah kotoran najis itu belum loncat. Loncat itu istilahnya masih di bundaran gini saja. Batu 3 kali selesai. Nah, gitu aja. Tapi kalau loncat, maksudnya loncat biasanya. Bahasa pikirnya kalau loncat, maksudnya loncat itu bahasa paling gak enak didengar telinga. Loncat, loncat. Nah, itu gak bisa. Nah, kalau gak bisa, ya, maka kita tidak boleh dilarang sholat. Karena apa? Karena kita terkena najis. Gak sholat bagaimana? Ya sholat kalau nyampe rumah nanti ada gantinya. Terus sholat ini kita tinggalkan gitu aja. Iya, karena alasannya sangat darurat. Tidak ada ganti pakaian, tidak ada air. Tidak ada air, sehingga kita tidak bisa bersuci. Air ada tapi pakaiannya cuma nempel, juga tidak boleh sholat. Berarti sholat ditinggalkan dengan sengaja? Iya, tidak sholat. Tidak, justru kalau dipaksa sholat itu kita terkena dosa karena syarat sholat belum dipenuhi, yaitu suci dari najis. Nah, bagaimana nanti sholatnya di kodok itu di sahur urutannya. Caranya urutannya ya secepatnya. Jadi tidak kena waktu. Ditunggu duhur baru kodok, enggak. Ditunggu asar, enggak. Jadi kalau waktu duhur 5 waktu itu ditinggalkan karena najis, langsung
langsung atau sholat dulu, atau asar, habis asar, atau maghrib, segera itu karena sholat qadha tidak mengenal waktu. Apa ada dasar hukum qadhanya? Ada, riwayat Nabi ada. Tapi Rasulullah qadhanya nggak seperti itu ceritanya, yaitu qadha sholat subuh. Artinya qadha kesiangan. Dari posisi siang itu pengertian siang jam 7 itulah sholat subuh, tidak harus ditunggu subuh lagi. Yang nomor 2, yang tadi kayak Bawa tisu oh, nggak, cat Pak? rambut. Bawa tisu nggak? Cat rambut ya, itu pernah dikaji dalam kajian fikih. Dalilnya yang menghalangi, bukan cuma rambut aja, yang menghalangi sampainya air ke kulit, ke rambut itu tidak sah ketika dibuat sholat. Itu dalilnya, hukum fikih. Jadi tadi saya baru jelaskan, kecuali ini tidak terhalang segala misalnya cat, misalnya sisirkan kan gitu, maka itu sah untuk kita. Maka ketika posisi rambut kita ini dicat, tapi catnya adalah bukan cat yang sifatnya menghalangi rambut seperti pikok, apalagi itu ya, itu bukan tidak sah, tapi cuma haram saja. Sah dengan haram beda. Kalau tidak sah berarti menghalangi ketika rambut dalam posisi dimandikan. Tapi kalau haram itu perbuatan wis poteh kok dadekno ireng supaya nek arep kawin telu dikira muda, itu menipu, haramnya di situ. Tapi di zaman Rasulullah pikok hitam itu maka disunahkan. Kenapa kok sunah? Karena pasukan-pasukan supaya terlihat muda ketika membawa pedang. Itu sebaliknya, kalau kita cuma hitam sekedar menipu atau buat pede-pedean kita, itu cuma haram saja. Haram itu dosa saja, tidak menghalangi Allah Akbar itu tidak sah. Itu ketika curug bukan. Pikok itu nembus air, pacar nembus air. Tapi kalau kotek Cina itu menghalangi tembusnya air. Jadi segi hukum fikih itu kajiannya. Jadi cuma haram saja. Haram itu maksudnya ora oleh litahrim, yaitu terkena dosa. Tapi dosanya bukan seperti dosanya maling ayam. Bukan. Karena pikok itu istilahnya menipu atau tidak menerima Allah pergeseran umur. Tidak menerima kenyataan. Nah, kenyataan. Jadi, lo itu kan Pak Ustadz, itu kan kayak hidup. Kayak hidup itu ada fase-fase mana yang kayak hidup. Tapi kalau justru diperbolehkan dan dihukumi sunnah, itu adalah pasang gigi palsu. Karena kembali muda lagi ya, lagunya kan ya. Jadi khusus yang pasang gigi palsu itu, yang kedua dalam posisi makan-makan juga terkunyah gitu ya, itu juga ada manfaatnya. Jadi kalau rambut itu kajiannya haram, bukan masalah tidak sah, itu aja. Itu hitam ya, tapi kalau warnanya selain hitam tidak haram. Ingat ya, kita akan lihat anak kandungnya Gus Dur itu, tapi itu gaul tapi nggak pantas kalau itu dilakukan kita orang tua. Masa umur 60 foto sudah dicat hijau gitu ya. Jangan ya. Tapi kalau rata-rata merah itu ya hanya orang-orang Pakistan yang merah-merah kan ya. Lihat ya merah-merah ya. Hijau kalau itu ya haram, apalagi hitam haram. Haram itu ya dosa, tapi dosanya ngecat rambut yang tidak menerima kenyataan itu tidak seberapa besar dibandingkan dosanya mencuri ayam. Saya gambarkan ini. Mencuri ayam keluar banyak, kalau mencuri ayam catat ya gede. Oke, waktu sudah tepat, mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita malam hari ini membahas tentang toharoh, tentang masalah bab wudu, fardunya wudu, kemudian sunnah-sunnahnya wudu, kemudian tadi ada kilas balik karena kontak tidak saya baca, yaitu tentang masalah istinja. Sekalipun nanti terjadi ulang tentang masalah istinja, nanti akan juga jawab, termasuk kita loncat juga nanti kita bukan loncat, kita materi selanjutnya
antara yang pembakaran wudhu, kemudian tata cara tayamum, asbab tayamum. Ini penting karena kita sudah posisi ini. Nanti kalau Bapak jemaah menyimpan nomor saya, Bapak itu jarak pergi jauh, 2 tahun, 3 tahun, tahu ke Jawa, apa itu jamak kotor ya, apa itu tayamum, tapi telepon aja kalau. Karena apa? Sholat jamaah itu pusing, sulit karena apa namanya nggak selalu dipakai, ya Pak ya. Maka itu keunggulan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa kita. Majelis. Subhanallah, ini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk selanjutnya. Jadi untuk kajian selanjutnya di bulan ini, bulan apa ini? Di bulan Juli, berarti bulan depan. Bulan depan minggu pertama, minggu ketiga. Saja mudah-mudahan kata kita tadi kita istiqomah. Mudah-mudahan bulan depan lebih dari ini nambah, ataupun tetap. Insyaallah kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi membahas tentang apa tadi bilang pahala munjing ya. Barangkali ya kita sesama tetangga ini kata Rasulullah dengan persyaratan ikhlas, ini dosa yang kita bikin sehari semalam seminggu Allah ampunkan. Aman. Jadi setelah bubar majelis mari kita sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dari sini ke sana, kemudian sama teman juga sama. Ajar Pak, biar nggak injek. Allah